Alhamdulillah saya sehat Bapak. Bagaimana dengan Bapak? Sehat. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Ibu, sebentar lagi kan Ibu akan melakukan coaching bersama dengan coaching. Nah, saya di sini sebagai pengamat nanti akan mengikuti proses Ibu melakukan coaching kepada coaching. Namun sebelum melaksanakan itu Ibu, saya perlu menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Nah, yang pertama, saya ingin mengingatkan Ibu bahwa nanti saat saya hadir bersama dengan Ibu dan juga coaching, ada tubik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Yang pertama tentu saja saya berharap nanti Ibu sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, lalu Ibu bisa mengembangkan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang perlu dimiliki oleh si coaching. Selain itu Ibu juga diharapkan nanti saya bisa melihat Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu Ibu bisa hadir penuh, presence, lalu mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berpokok. Dan mungkin yang tidak kalah pentingnya lagi Ibu nanti diharapkan saat Ibu melakukan proses coaching sudah menggunakan alur tirta dan juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan bahasa. Baik Ibu, sebelum kita mulai ada pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa sih nanti yang Ibu akan kembangkan dari proses coaching ini? Ya baik Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari diri saya yang pertama itu saya akan mendengarkan dengan aktif dengan penuh rasa. Lalu yang kedua saya juga ingin membuat pertanyaan yang lebih berbobot begitu Pak. Baik, luar biasa ya Ibu ya, mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Lalu tadi kan ada dua Ibu, nah kira-kira yang spesifik yang Ibu ingin kembangkan menurut Ibu dari dua itu mana yang paling penting yang Ibu rasa harus tercapai? Ya, menurut saya ya Pak ya, yang saya alami saat ini saya ingin mengembangkan mendengarkan dengan aktif dengan penuh rasa Bapak, agar saya bisa menggali potensi saya dan yang saya harapkan juga coach bisa menyelesaikan masalahnya dan menemukan solusinya yang terbaik. Baik, luar biasa. Jadi memang kita perlu mendengar ya Bu ya, hadir penuh ya, supaya nanti kita bisa memunculkan potensi dari coaching itu dan juga kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan. Lalu terakhir Ibu, sebelum kita mulai, menurut Ibu coaching itu, proses coaching Ibu nanti berhasil jika apa? Atau apa indikatornya menurut Ibu ini berhasil coaching tersebut? Ya, menurut saya coaching berhasil itu apabila coaching menemukan solusi dan selain itu juga ada peran aktif serta mendapatkan umpan balik. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Mungkin selanjutnya kita langsung saja melakukan proses coaching. Semoga apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu inginkan dapat tercapai dengan baik. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Dede. Pak Ronald, kebetulan ada di sini. Iya Pak. Ya, Pak Dede gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Sehat Pak. Sehat. Tapi kelihatannya sedikit berbeda hari ini mukanya nih. Iya Bu, ini ada sedikit Apa? permasalahan Bu pada saat tadi saya di kelas. Hmm. Mungkin Bu Ani kalau ada waktu bisa sharing untuk memberikan sedikit solusi atau sedikit pencerahan lah Bu terkait dengan permasalahan saya Bu. Aduh, ini Pak Dede tumben datang nemuin saya, biasanya jarang ketemu. Iya, Bu. Sekalinya datang mukanya beda. Gimana Pak Dede? Alhamdulillah saya hari ini santai nih, Iya. lagi tidak ngajar, lagi jam kosong. Ada yang bisa dibantu Pak Dede? Iya Bu, intinya saya datang ke sini itu untuk mendapatkan solusi dan pencerahan terkait dengan permasalahan yang saya alami Bu tadi di jam PJO kali kelas 5 Bu. Alhamdulillah saya dengan senang hati mendengarkan keluhan Pak Dede. Silakan jika memang ada yang ingin Pak Dede sampaikan, ingin sharing, silakan Pak Dede. Iya Bu, baik Bu. Ini Bu, jadi permasalahannya itu tadi ketika saya mengajar di kelas 5 ada mungkin sekitar 8 anak yang telat mengumpulkan tugas Bu. Itu sih Bu. Dan ada 8 anak dari satu kelas berapa Pak Dede? 32. 32 anak, ada 8 anak yang terlambat mengumpulkan tugas. Apakah itu sering terjadi Pak Dede? Mungkin di pelajaran lain mungkin tidak, cuman saya juga kurang tahu. Kebetulan tadi saya mengajar PGO kali kelas 5 tersebut, ya memang seperti itu dan itu bukan kejadian pada saat hari ini saja. Di 2 minggu ke belakang juga saya pernah mendapatkan beberapa anak memang
kurang gitu Bu dalam tanggung jawab terhadap tugas itu. Oh begitu. Kira-kira ya Pak Dede, penyebabnya apa ya Pak ya? Kira-kira? Mungkin dari cara saya mengajar juga sih Bu, beberapa hari ini rasanya saya kurang bersemangat juga untuk mengajar. Mungkin cuaca juga jadi agak kurang kesehatan kurang baik ini. Lagi kurang Ya, sehat ya Pak Dede betul, ya? Bu. Masya Allah, memang cuaca di luar sedang tidak bagus ya, tidak bersahabat. Jadi Pak Iya, Dede Bu. jaga kesehatan, minum vitamin supaya tidak bisa supaya tidak terpengaruh ya ketika kita mengajar gitu ya Pak Baik. Dede ya. Iya, Bu. Nah, ketika di kelas anak-anak seperti apa Pak Dede? Pak Dede mengajar, terus anak-anak seperti apa responnya? Untuk saat ini di PGOK itu karena tahun ajaran baru, saya hanya menggunakan metode ceramah, menjelaskan dulu apa pelajaran hari ini, kiat-kiat dan membuat kesepakatan kelas Bu. Nah selanjutnya karena cuacanya juga sedang tidak baik, saya hanya memberikan beberapa sedikit buku bacaan yang penting anak Baca. baca dan diem di kelas Bu. Dan saya juga karena dipanggil sekarang sedang sibuk MPRS, saya juga sering meninggalkan kelas, jadi saya hanya berikan buku bacaan saja Bu. Oh begitu. Iya, Bu. Jadi anak-anak baca buku, terus pada dikasih tugas. Heeh. Anteng ya Pak di kelas? Anteng cuma ya gitu Bu. Iya, kurang aktif jadi pasif ya Pak ya? Betul Bu. Oh, tapi ketika di kelas Pak Dede mengajukan pertanyaan, anak-anak bisa jawab nggak? Hanya beberapa anak sih Bu. Hanya beberapa? Ya, saya coba berikan pertanyaan ya pemantik terhadap materi, hanya beberapa anak sih Bu yang hanya menjawab. Nah, jadi seperti itu ya permasalahannya ya Pak Dede ya. Anak-anak belajar tidak aktif, cenderung pasif, bahkan 8 dari 32 siswa yang mengumpulkannya hanya 8 ya di kelas itu. Nah, sekarang sudah tahu ya Pak Dede permasalahannya. Betul. Kira-kira nih upaya apa yang akan Pak Dede lakukan? Mungkin yang saya lakukan itu merubah gaya mengajar saya, terus menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi lagi, terus mencari bahan materi yang lebih menarik lagi Bu, sehingga pembelajaran mungkin nantinya lebih berpusat pada peserta didik gitu. Nah, itu bagus Pak Dede. Iya. Ya, itu upaya-upaya atau langkah-langkah Pak Dede sudah tahu ya. Seperti yang sudah pernah Pak Dede lakukan, ternyata dengan gaya belajar yang monoton yang tidak berpusat pada peserta didik mengakibatkan anak kurang aktif ya Pak Dede ya di kelas. Nah, sekarang Pak Dede sudah tahu langkah-langkahnya yang akan dilakukan. Kira-kira untuk langkah selanjutnya seperti apa Pak Dede? Untuk langkah selanjutnya mungkin ya secepatnya saya akan merubah gaya belajar saya, terus berkomunikasi juga dengan wali kelasnya terkait permasalahan ini, karena tetap ada peran wali kelas juga di sana yang setidaknya memberikan motivasi dan semangat gitu untuk peserta didik tersebut. Ya, setuju sekali dengan Pak Dede. Dengan secepatnya Pak Dede sudah bisa menyusun langkah-langkahnya supaya kegiatan pembelajaran di kelas bisa lebih meningkat, anak-anak bisa lebih bersemangat lagi. Iya. Nah, kira-kira Pak Dede mau mulainya kapan melaksanakannya? Mungkin secepatnya karena sekarang Jumat, saya akan coba Senin Bu di kelas 4. Saya akan mencari tahu dulu nih Sabtu Minggu ini. Untuk yang pas untuk materi di kelas 4, saya menggunakan metode atau model-model apa nih di dalam pembelajaran nanti Bu, sehingga anak-anak lebih menyenangkan, lebih antusias, lebih termotivasi juga terhadap mata pelajaran ini Bu. Oke, Pak Dede, dengan kita sharing seperti ini, Pak Dede sudah tahu solusinya, begitu. Sudah tahu Pak Dede? Alhamdulillah Bu, Sudah lebih lega? Sudah lega Bu. Sudah lebih tenang ya? Tenang Bu. Iya, mudah-mudahan yang sudah disusun, sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar, dan semoga harapan-harapan Pak Dede juga bisa sesuai ya Pak Dede ya. Nah, kedepannya Pak Dede, ketika nanti Pak Dede sudah melakukan pembelajaran yang tadi Pak Dede sudah sebutkan, itu harapannya seperti apa? Ya semoga apa yang tadi saya katakan seperti anak lebih menyenangkan, mungkin lebih tersadar lagi akan tanggung jawabnya terhadap tugas Bu. Itu sih yang utama yang ingin saya rubah di mindset anak-anak sih Bu. Ya, setuju sekali. Sekarang sudah lega? Sudah Alhamdulillah, senyum Bu. dong? Makasih, Bu. Ya, intinya sampai juga ya, tidak boleh lupa ya jaga kesehatan Pak Dede. Siap Bu, makasih Ya, Bu.
jangan lupa bisa kita juga tambah minum vitamin ya. Siap, Bu. Biar jaga stamina kita juga tetap Iya. sehat. Makasih, Bu. Oke, iya Iya, Pak Bu. Dede. Ya udah Bu, saya kembali ke kelas Bu. Nanti mungkin kalau ada waktu saya minta sharing lagi Bu. Siap Pak Dede. Terima kasih banyak sudah mampir loh. Sudah Pak, ketemu. Iya, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Ani. Iya Bapak. Sudah selesai ya apa? Aduh, kan. Eh, Lah udah mau stop, aku lanjut aja. Hai Ibu Ani. Iya Pak. Ya, sudah selesai ya proses coachingnya ya. Alhamdulillah sudah selesai Bapak. Tadi saya sudah mengamati Ibu melakukan coaching kepada coachingnya. Ada beberapa hal memang yang sudah saya berikan catatan terkait dengan observasi kita tadi. Tapi sebelumnya Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin bertanya, Ibu, apa sih yang sudah dilakukan saat proses coaching tadi? Apakah yang Ibu lakukan itu sudah berhasil sesuai dengan indikator awalnya? Ya, alhamdulillah tadi proses coaching sudah selesai ya Pak ya, dan saya merasa proses coaching tadi sudah berhasil Pak, karena coaching sudah berhasil menemukan solusinya sendiri. Gitu. Oke, baik. Berarti Ibu berasumsi atau menyimpulkan bahwa memang si coaching sudah memberikan solusinya. Ya, baik. Mudah-mudahan nanti si coaching bisa melakukan ya Bu ya, Iya, apa betul. yang sudah tadi disampaikan saat proses coaching, semua nanti bisa berjalan dengan baik. Baik. Bu, tadi juga saya sudah mencatat beberapa data hasil observasi saya. Saya sudah melihat bahwa Ibu itu sudah memiliki prinsip coach, yaitu memberikan memberikan lupa lagi. Enggak apa-apa, ntar tinggal dikat-kat, lanjut. Ingat. Jadi saya lihat itu Ibu sudah melakukan atau menerapkan prinsip coach, yaitu Ibu melakukan kemitraan di mana Ibu tidak menjaga jarak dengan si coachingnya. Itu jadi sudah melihat menerapkan. Lalu Ibu juga sudah melakukan memberikan atau menggali potensi yang dimiliki oleh si coaching sehingga dia bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Saya juga sudah melihat bahwa Ibu sudah memberikan kompetensi Ibu sebagai coach, yaitu Ibu berusaha mendengarkan aku dengan penuh rasa dan juga berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan berbobot Ibu menggali dari apa yang diceritakan oleh coach. Jadi saya sudah melihat Ibu sudah melakukan. Saya juga melihat Ibu sudah melakukan alur pembicaraan pintar, yang mulai dari tetapkan permasalahan, lalu identitas, lalu Ibu membuat rencana aksinya, lalu kapan akan dilakukan, Ibu juga sudah melakukan. Jadi saya rasa proses coaching yang Ibu lakukan pada siang hari ini sudah sangat baik. Lalu Ibu berikutnya mungkin ini pertanyaan untuk Ibu sebelum kita berakhir, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang masih Ibu perlu kembangkan setelah Ibu melakukan praktek coaching? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari diri saya Pak, saya ingin dapat menyusun pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak, agar coaching juga bisa lebih menggali permasalahan itu sendiri, bahkan bisa menemukan permasalahan itu sendiri. Oke, baik, luar biasa. Jadi memang proses coaching ini kita diharapkan bisa menggali apa yang ada dalam diri coaching tersebut. Baik Ibu Ani, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini, sampai ketemu di hari berikutnya. Sukses selalu untuk Ibu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.